Matius pasal 5 sampai 7 kita melihat sebagai warga surga yang ada di dalam bukan di luar, maka punya sifat ciri khusus ya. Seperti setiap warga negara, setiap negara itu punya ciri khusus ya. Saudara, warga negara Indonesia punya ciri khusus, beda dengan Amerika ya. Demikian juga setiap orang yang ada di dalam warga kerajaan surga punya sifat ciri khusus ya, punya kedudukan khusus. Itulah sebagai garam, sebagai terang, dan berlaku hukum-hukum ya. Di sini beda dengan yang di luar ya. Saudara, berlaku hukum damai ya. Dulu kamu mendengar jangan membunuh, tapi sekarang aku berkata siapa marah tanpa sebab harus bunuh. Dulu kamu mendengar jangan berzina, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, siapa yang memandang seorang perempuan dan bergerak sahabatnya, ia sudah berzina dalam hatinya ya. Sampai yang terakhir ya, hukum berbuah-buah ya. Warga surga harus berbuah-buah yang baik ya. Setelah kita sudah mengakhiri halaman, sekarang masuk ya. Alat yang pertama dari tabernakel Tuhan, mesbah korban bakaran. Dan dalam Injil Matius yang menampilkan Yesus sebagai raja, pasal 8, 9, dan 10 itu dalam terang tabernakel terkenal mesbah korban bakaran ya. Percaya, iman kepada korbannya Kristus, karena mesbah korban bakaran ini sudah digenapi lewat korbannya Kristus ya. Percaya, beriman ya, iman kepada korbannya Kristus ya. Dan di dalam pasal 8, mulai ayat pasal 8 dulu ya. Dalam Matius pasal 8 ada 3 cerita, yaitu yang pertama Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4, itu judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini orang Israel. Orang Israel itu bangga dengan Taurat ya, tetapi Taurat tidak bisa membenarkan ya. Saudara, jadi di sini kesimpulannya nanti ya, iman ya. Saudara, dibenarkan karena iman, bukan karena Taurat, bukan karena melakukan Taurat ya, tetapi dibenarkan karena iman. Kemudian nanti ayat 5 sampai ayat 13 itu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini bangsa lain. Kalau tadi bangsa Israel yang bangga Taurat, tapi Taurat tidak bisa membenarkan. Manusia dibenarkan bukan karena melakukan Taurat, tapi karena iman kepada korbannya Kristus, iman kepada Tuhan Yesus ya. Dan di sini bangsa lain ya dibenarkan ya, bukan karena perbuatan baik. Karena bangsa lain seringkali ya, saudara, untuk selamat perbuatan baik ya, saudara, tetapi dibenarkan di sini bukan karena perbuatan baik, tapi dibenarkan karena iman. Kemudian ya, saudara, pasal 8 ini ayat 14 sampai 17 ini mak mertua Petrus ya. Saudara, itu dibenarkan lewat ya, itu ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita ya. Jadi ini dibenarkan karena iman ya. Saudara, gereja Tuhan dibenarkan ya lewat penggantian sengsara. Yesus menggantikan tempat itu ya, saudara, di atas kayu salib ya, saudara, menggantikan kita ya. Kita nanti akan periksa lebih mendetail lagi, tetapi pagi hari ini kita mau melihat lebih dulu Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 kita baca ya. Setelah Yesus turun dari bukit, setelah dia mengajar pengajarannya sudah di bukit, pasal 5, 6, 7 kita sudah memeriksa kurang lebih 3,5 tahun pasal-pasal 5, 6, 7 ini ya. Nah, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sang dapat melahirkan aku ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu
daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini orang kusta, ini orang Israel disembuhkan, ya, ditahirkan, istilahnya disucikan. Karena kusta itu gambar kenajisan. Nanti kita akan melihat, mungkin bukan pagi ini saya terangkan, tapi saya pagi hari ini fokus ayat 1 saja, ya. Ayat 1, ya. Setelah Yesus turun dari bukit mengajar di bukit itu, ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi ada orang banyak berbondong-bondong, satu persekutuan, satu ya gerakan, ya, saudara, berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikuti Yesus, ya. Dan itu ada kaitannya dengan ayat 28 dan 29 atasnya, pasal 7 bagian terakhir itu, ya, ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya itu pengajaran di atas bukit, ya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi orang banyak ini takjub, tertarik, terpukau, ya, saudara, antusias terhadap pengajaran yang Tuhan sampaikan. Sebab yang mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli orang mereka, ya, saudara. Jadi mereka tertarik kepada pengajaran, terpukau, takjub terhadap pengajaran. Itu sebabnya ayat 1 pasal 8, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara, ini pengikutan yang sehat, ya. Saudara, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia sebab takjub terhadap pengajaran, sebab tertarik terhadap pengajaran, terpukau terhadap pengajaran, ya. Ini pengikutan yang sehat, ya. Saudara, didorong, ditarik oleh indahnya pengajaran. Walau pengajaran yang didengar di atas bukit ini, Tuhan membuka mulutnya minggu lalu, ya, saudara. Oh, keluar sebilah pedang tajam bermata dua, keras, ya, saudara. Itu pengajaran yang keras, ya, saudara. Jangan kamu khawatir, ya, seperti bangsa-bangsa yang lain, ya, saudara. Percaya hukum iman itu, ya, saudara. Keras itu, pokoknya pengajaran-pengajaran yang keras seperti pedang tajam bermata dua, ya, saudara. Masuklah pintu sempit, ya, nggak buat daging, ya, jangan ikuti hawa nafsu, umbar hawa nafsu, ya, saudara. Nanti ditolak oleh Tuhan, ya, enyahlah, aku tidak kenal kok. Ini sudah pengajaran yang keluar dari mulut Tuhan, sekalipun keras, menegur, ya, saudara, menasihati. Orang banyak itu takjub, terima itu pengajaran, dan kemudian lanjut, ya, pengikutannya lanjut berbondong-bondong mengikuti Tuhan karena tertarik pengajaran, ya, saudara. Nah, ini ingin lebih jauh mendengar pengajaran, ya. Dan ini sebelum mujizat terjadi, pasal 8 ini orang kusta disembuhkan, ya, hamba ini disembuhkan, ya, saudara. Jadi sebelum mujizat, ya, mereka mengikut karena firman, karena tertarik firman, ya, sebelum mujizat. Bukan salah kalau mengikut Tuhan karena tertarik mujizat, ya. Tapi saya mau sudah tekankan soal ini, ya, saudara. Orang berbondong-bondong karena tertarik pengajaran, ya, saudara. Ada banyak alasan orang ikut Tuhan. Ada banyak alasan orang datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Juga sekarang secara online ada banyak alasannya, ya, sudah ikut Tuhan ini, ya. Ada orang beribadah ikut Tuhan karena berkat jasmani, karena tertarik berkat, ya, saudara. Memang Tuhan memberi berkat, ya, Tuhan memberkati, ya. Tetapi ada yang mengikut itu fokusnya kepada berkat, sehingga satu saat orang yang berbondong-bondong datang mencari Yesus. Yesus sudah ada, dicari kemana Yesus. Oh, luar biasa ini orang. Kalau orang lihat, waduh, luar biasa, dia cari Yesus. Sampai ketemu Yesus, ya, orang banyak ketemu Yesus. Yesus tegur mereka, kenapa? Engkau cari aku karena engkau makan roti yang kupecah-pecahkan dan kenyang, ya, saudara. Jadi cari Yesus karena apa? Karena merasa berkat itu luar biasa. Wah, enak ikut Tuhan, berkat luar biasa.
makan kenyang. Ya, saudara, coba kita baca dulu Yohanes pasal 6 ya. Ayat 24. Yohanes pasal 6 ayat 24. Yohanes pasal 6 ayat 24 mengatakan, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan engkau sampai, Tuhan? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, Tuhan tegur ya saudara, karena motifnya, pengikutannya ini yang mau Tuhan koreksi ya. Orang banyak berbondong-bondong mencari Tuhan karena makan roti dan kenyang, dan memang Tuhan itu bisa memberkati. Mujizat terjadi, dijamin ya, kenyang ya, berkat jasmani diberikan. Tapi Tuhan tidak mau orang Kristen itu mencari Tuhan, fokusnya kepada berkat jasmani ya. Jadi jangan dibalik, Tuhan memberkati orang yang ya, datang kepadanya. Tuhan bisa memberkati, Tuhan mau memelihara kita, tetapi jangan kita cari Tuhan karena fokusnya berkat ya, saudara. Tadi pengikutan orang berbondong-bondong karena takjub terhadap pengajaran. Kita mau koreksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita takjub, tertarik dengan firman pengajaran? Dan kita duduk sekarang pagi ini karena ingin dengar pengajaran firman, karena tertarik firman ya, saudara. Ini pengikutan yang sehat ini. Coba kita baca ya, Yohanes 6 tadi, loncat ayat 60 ya. Setelah Tuhan tegur itu, kemudian Tuhan ya, sudah alihkan bukan hanya berkat jasmani, tetapi roti hidup dari surga. Itu kalau sudah baca seterusnya ya, itulah firman perjamuan suci itu ya. Sudah. Kemudian ayat 60, kita baca ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, firman itu keras menegur mereka ya. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Kalau tadi datang berbondong-bondong, wah enak ikut Tuhan. Saudara duduk di rumput dijamin 5 roti 2 ikan, kenyang makan sisa 12 keranjang ya. Saudara, oh sungguh luar biasa, enak ya saudara. Itu yang terjadi. Tapi setelah Yesus menyampaikan tegurannya dengan keras, mengoreksi pengikutan mereka ya saudara, dan dia menekankan lebih dari yang jasmani adalah yang rohani ya saudara, maka mereka berkata, perkataan ini keras ya, firman ini keras, siapa yang bisa dengarkannya ya saudara, siapa bisa terima firman ini keras begitu ya saudara. Ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, kata Yesus, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Kalau firman itu keras dan kita bisa datang, tertarik ya saudara, rindu firman, itu karena Bapa yang menarik hatimu dan hatiku ya saudara. Tidak ada seorang bisa datang kalau hatinya tidak ditarik oleh Bapa. Kalau Bapa tidak mengaruniakan kepada, itu anugerah Tuhan. Kalau itu bisa menerima firman sekeras apapun, itu anugerah Tuhan, kemurahan daripada Tuhan. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikutinya. Kenapa mundur? Ya, kenapa? Ya, saudara, tidak lagi ikut Tuhan. Keras. Ya, saudara, perkataannya keras, siapa bisa dengar, siapa bisa terima firman begitu? Ya, saudara, dan banyak mulai mundur. Yesus berpaling kepada murid-muridnya. Ayat bawahnya 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah.
Siapa bisa mencetuskan perkataan-perkataan yang hidup seperti engkau? Firman itu sekeras apapun tapi itu hidup. Ya, saudara. Oh, ini murid tertarik kepada siapa kami mau pergi, mau kemana? Ya, sudah selama ini dengar pengajaran yang demikian, mau kemana lagi Tuhan? Ya, saudara. Sementara di sisi lain ada yang tidak mau dengar pengajaran keras dan mulai mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, kalau engkau bisa bertahan dengan pengajaran seperti ini, saudara, keras padat itu anugerah Tuhan, saudara, pemberian dari Bapa di surga. Haleluya. Untuk kita bisa tertarik, takjub. Saya kembali pada manusia, orang-orang takjub mendengar pengajaran daripada Tuhan, ya, saudara, dan kemudian mereka lanjut mengikut Tuhan, berbondong-bondong, istilahnya kan berbondong-bondong, berduyun-duyun ikut Tuhan, ya, saudara, pengikutan yang sehat, ya, saudara, bukan karena berkat jasmani, tetapi karena tertarik pengajaran tadi. Tapi bukan berarti berkat jasmani. Kita yakin kalau cari kerajaan Allah, maka yang jasmani juga diberkatkan kepada kita, ya. Kalau orang Kristen itu dalam hidup ini, termasuk beribadah kepada Tuhan, itu hanya cari berkat seperti tadi, makan kenyang, ya, hanya untuk hidup yang sekarang. Itu sebabnya Tuhan katakan dalam Yohanes 6 itu ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, ya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Itu loh, ya, saudara. Jadi ini, ya, bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Lebih dari makanan jasmani, berkat jasmani adalah yang rohani, gitu loh. Nah, Tuhan terkoring, ya, saudara, orang-orang yang begitu. Jangan kita ikut Tuhan hanya untuk, ya, hidup di dunia ini saja, berkat jasmani saja, ya, saudara. Kalau kita ini jadi orang Kristen begitu, Rasul Paulus mengatakan, tidak ada orang yang lebih malang daripada orang Kristen yang ada pengharapan untuk hidup setelah kebangkitan, ya, hanya berharap berkat jasmani saja. Ikut Tuhan hanya untuk berkat jasmani, hanya untuk hidup di dunia sementara saja. Itu orang Kristen yang paling celaka, paling malang, kata Rasul. 1 Korintus pasal 15, ya, ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, saudara, kita orang paling malang dari segala manusia kalau ikut Tuhan itu hanya untuk menaruh pengharapan kepada Kristus, hanya untuk perkara dunia saja, untuk hidup di dunia yang sementara itu, ya, saudara. Nah itu, ya, Tuhan mau supaya kehidupan kita ini, ya, saudara, sungguh-sungguh, ya, saudara, mengutamakan perkara yang rohani daripada perkara yang jasmani, ya, saudara. Jadi orang-orang berbondong-bondong ikut Tuhan, ini pengikutan saya karena takjub, karena tertarik pengajaran, ya, saudara, tertarik pengajaran, ya, daya tariknya itu firman, daya tarik itu pengajaran, ya, saudara. Semoga, ya, saudara, tempat ini, ya, gereja, ya, saudara, pengembangan kita yang menjadi daya tarik adalah pengajaran, ya, saudara. Orang bisa membuat daya tarik yang lain supaya orang berbondong-bondong mengikut, supaya orang berbondong-bondong datang ke tempat itu. Daya tariknya bisa dibuat macam-macam, ya, saudara, disurvei apa yang menarik, ya. Tetapi ini yang sehat, yaitu kalau Kristen itu tertarik pengajaran, maka dia berkata, ya, kemana kami mau pergi lagi Tuhan? Kami sudah ketemu perkataan yang hidup, ya, firman yang demikian, mau pergi kemana, ya. Kalau Kristen itu sudah begini, itu terpaku, ya, sudah tidak gampang digoyahkan kemana-mana, ya, sudah. Karena apa? Daya tariknya itu firman, daya tarik pengajaran, ya. Kalau sudah tertarik pengajaran, maka itu sudah pondasi yang kuat, ya.
untuk tidak gampang ya sudah meninggalkan Tuhan ya sudah, karena daya tarik pengajaran. Akhir zaman ya akan datang orang berduyun-duyun ya, seperti tadi orang berduyun-duyun ya sudah ke rumah Allah. Cari apa? Cari firman. Daya tariknya itu pengajaran, daya tariknya itu firman Tuhan. Yesaya pasal yang kedua ayat 2. Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. Kitab Nabi Yesaya ya, pasal 2 ayat 1 mulai ya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir, hari akhir ini ya. Saudara, akan terjadi. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi ke atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, berbondong-bondong. Berduyun-duyun itu berbondong-bondong. Wah, ada apa orang berduyun-duyun di sana? Oh, banyak sekali. Ya. Kemarin ada apa itu di Palima itu? Di stadion itu orang berbondong-bondong ke situ. Parkir sampai ya, sudah di jalan-jalan ada apa? Oh, ada vaksin di situ. Saya mau divaksin. Ya, sudah. Nah itu ada orang kok berbondong-bondong berduyun-duyun ke sana. Ya, sudah. Oh, akan terjadi hari akhir. Ya, orang berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, daya tariknya apa? Pengajaran, firman Tuhan. Mari kita ke sana, berduyun-duyun orang ya, sudah mengajak yang lain, ayo kita ke sana. Ada apa? Ada firman. Ya, apa daya tariknya? Pengajaran. Ya, saudara, orang berbondong-bondong ikut Yesus karena takjub pengajarannya. Ya, beda dengan ahli-ahli Taurat dikatakan. Ya, saudara. Jadi ini pengajaran menjadi daya tarik. Ya, saudara, ini pengikutan yang sehat. Ya, kalau dulu orang berbondong-bondong ikut Yesus, sekarang ya mempelai wanita Tuhan, gereja Tuhan, ya saudara, harus menjadi daya tarik karena punya pengajaran. Ya, saudara, kalau kehidupan kita ini, ya saudara, mempelai wanita Tuhan itu nanti, ya saudara, akhir zaman, ya saudara, oh itu menjadi apa daya tariknya itu gereja Tuhan itu karena ada pengajaran, ada firman Tuhan. Itu yang pertama. Daya tariknya kan pengajaran, ya, firman Tuhan. Tadi yang pertama saya kasih contoh 2 tadi. Ada yang tertarik pengajaran, ada yang tertarik lain. Berbondong-bondong karena takjub pengajaran, berbondong-bondong cari Yesus karena berkat jasmani. Ya, kita mau periksa, kita mau tergolong di mana? Ya, nah ini yang positif adalah tertarik pengajaran. Hari-hari akhir akan terjadi. Orang berbondong-bondong cari pengajaran, cari firman Tuhan. Gereja Tuhan menjadi daya tarik karena ada pengajaran. Yang kedua, apa yang menjadi daya tarik tadi firman ya, pengajaran. Apa yang menjadi daya tarik di tengah dunia kegelapan? Apa yang menjadi daya tarik? Kalau terang bersinar. Kalau gereja menjadi terang, itu daya tariknya. Orang berbondong-bondong karena ada terang, gitu. Mempelai wanita Tuhan Yerusalem baru, kota di atas gunung itu menarik. Ya, mari kita ke sana, ada terang. Ya, hidupnya jadi terang. Mempelai wanita Tuhan itu menjadi terang, puncaknya terang Yerusalem baru itu. Ya, tidak bisa disembunyikan kota di atas gunung itu. Justru di tengah kegelapan dunia menjadi daya tarik. Ya, saudara, kenapa? Terang bersinar. Yesaya pasal 60. Ya. Yesaya pasal 60. Kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1 sampai 3.
Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Ya. Jadi kemuliaan Sion yang akan datang. Ya. Sion yang menjadi daya tarik pengajaran dari firman Tuhan tadi. Ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya. Sion, Yerusalem baru dipermuliakan, jadi terang, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dunia ini tambah gelap karena dosa, ya. Dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Mempelai wanita Tuhan justru terang di tengah kegelapan dunia ini, ya. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Nah. Mari kita ke Sion, ke Yerusalem. Ada apa? Pengajaran. Ya, saudara. Di sini, ya, bangsa-bangsa berduyun-duyun, ya, datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi. Ya, mempelai wanita Tuhan itu menjadi daya tarik, sebab ada firman, ada pengajaran. Kedua, hidup dalam terang, menjadi terang, bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Loncat saja Yesaya pasal 60 ini ayat 19. Ya, ini puncaknya Yerusalem baru. Bagimu matahari tidak akan lagi menjadi penerang pada siang hari. Ini kota Yerusalem baru yang disebut dalam Wahyu. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Tidak ada perkabungan lagi. Pendudukmu semua orang benar. Tidak ada yang tidak benar boleh masuk. Tidak ada yang tidak tahir, termasuk kusta, najis boleh masuk, tidak. Ya, saudara, semua penduduknya orang benar. Itulah orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh korbannya Kristus. Ya, saudara, mereka memiliki negeri, mewarisi negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kau tanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ada saatnya. Saudara, nanti Yerusalem baru, kota di atas gunung, itulah mempelai wanita Tuhan. Ya, Tuhan katakan oleh kamu terang dunia. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dimulai pribadi jadi terang, rumah tangga terang, sampai kota di atas gunung, itulah mempelai wanita Tuhan. Yerusalem baru itu menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Ya. Wahyu 21, kita Wahyu 21, nah ini digenapi di sini. Ya. Kota di atas gunung ini, ya, yang dikatakan dalam Matius pasal 5. Ya. Kita sebagai warga surga itu punya kedudukan sebagai terang dunia. Ya. Wahyu 21 ayat 9. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepada pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahaya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yasmis jernih seperti kristal. Itu Yerusalem baru, kota di atas gunung ditunjukkan, ya, sudah terang bercahaya dalam kemuliaan begitu luar biasa. Ya, itu Yerusalem baru. Ya, ayat 23, loncat saja ayat 23. Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Orang-orang berduyun-duyun mencari terang inilah, dan raja-raja dibawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, yang kusta najis. Karena kusta itu, ya, nanti disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Kusta itu harus berteriak-teriak najis, najis. Tidak ada yang najis. Kusta rohani ini boleh masuk kota ini, ya, harus disembuhkan sekarang. Ya. Atau orang yang melakukan
melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu sebabnya jangan salah paham kalau Tuhan kerja keras menyucikan kehidupan kita. Karena Tuhan mau supaya kita mewarisi Yerusalem baru. Ya, setelah kota terang, penduduknya semua orang benar. Yang tidak mau dibenarkan oleh korbannya Kristus tidak bisa masuk. Kita harus mau dibenarkan, disucikan, ditahirkan sampai sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini daya tarik. Seperti Tuhan dulu jadi daya tarik. Ya, saudara, pengajarannya dia menjadi terang dunia, maka gereja juga ya mempelai wanita Tuhan itu saudara menjadi daya tarik. Karena apa? Karena ada firman, ada pengajaran. Yang kedua, terang jadi terang, ya, mempelai wanita Tuhan itu jadi terang plus limpah pengajaran firman Tuhan, ya, menjadi daya tarik. Contohnya Yusuf, ya, saudara, Yusuf itu menjadi daya tarik. Yusuf itu gambar mempelai wanita Tuhan, gereja Tuhan yang ada kelimpahan gandum, ya, dan orang berbondong-bondong cari Yusuf di Mesir. Kenapa? Karena Yusuf ada kelimpahan gandum. Mempelai wanita Tuhan itu ada limpah pengajaran firman yang dibukakan, dan orang berduyun-duyun cari gandum. Ada saatnya nanti, hari-hari akhir, orang akan berbondong-bondong berduyun-duyun untuk mencari firman, mencari pengajaran. Ya, saat itu terjadi, ya, saudara, sungguh-sungguh, ya, kita harus menjadi kehidupan yang sudah limpah dengan pengajaran. Coba kita mau melihat Kejadian 41 Yusuf ini, ya, saudara, kitab Kejadian pasal 41, ya, kitab Kejadian pasal 41, ya, ayat yang ke 57, ya. Kejadian 41, ya, Kejadian pasal 41 ayat 57, ya. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir, dari segala penjuru, ya, saudara, karena Yusuf, ya, diangkat jadi, ya, mangku bumi untuk mengatur, ya, saudara, kelimpahan yang ada di Mesir. Dan saat kelaparan terjadi, maka seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, orang cari, mau tidak mau, saudara, karena mereka butuh, ya, carikan Yusuf limpah gandum, termasuk saudara-saudaranya. Itu pasal 42. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita, ya, tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Ya, saudara, cari gandum Yusuf, ya, gambar gereja mempelai wanita Tuhan, saudara, yang ada kelimpahan firman, ya, dan orang datang berduyun-duyun untuk mencari gandum, mencari firman Tuhan. Ayat 6, ya, pasal 42 ayat 6, ya, saudara. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, ya, datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, saudara-saudara tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal saudara-saudaranya. Mereka sujud sampai ke tanah. Ayat 9, ya. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Ya, sengaja Yusuf berkata, dia kenal saudaranya, dia ikat mimpinya. Ya, dia mimpi ada gandum-gandumnya, gandum saudaranya, berkas-berkas gandum, dan berkas gandum saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Dan mimpi itu dipegang Yusuf, diceritakan, aku mimpi, ya. Oh, satu saat nanti kehidupannya akan
dipermuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Ya, saudaranya marah karena mendengar mimpi itu, ya, merasa tersinggung, merasa direndahkan, ya, saudara. Tapi Yusuf tetap pegang mimpi, karena mimpi itu di Perjanjian Lama Tuhan berbicara lewat beberapa cara, lewat mimpi, lewat penglihatan. Jadi mimpi itu Allah berbicara, ya. Yusuf dalam mimpi itu firman Tuhan, firman nubuatan yang menubuatkan hari depannya Yusuf, dan Yusuf pegang firmannya itu, pegang mimpinya, pegang firman yang Tuhan berikan itu. Bahwa suatu saat dia akan dipermuliakan, dia akan diberi kelimpahan gandum itu, dan digenapi di sini. Saudara-saudaranya akan tunduk sujud dan digenapi di sini. Itu sebabnya waktu saudaranya datang cari gandum di Mesir, karena dia kelimpahan gandum dan sujud menyembah sampai ke tanah, Yusuf langsung teringat kepada mimpinya. Coba kita lihat mimpinya, ya. Kejadian 37, Kejadian pasal 37 ayat yang kelima, ya. Kejadian 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Nampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apa engkau ingin menjadi raja atas kami? Apa engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara, kalau kita ini dapat pembukaan firman, hamba Tuhan dapat pembukaan firman, menceritakan firman itu apa adanya, ya, jangan salah paham, ya, saudara. Dan hamba Tuhan juga harus mengerti, ya, saudara, kalau toh ada yang benci, ya, saudara, ada yang tidak terima, ya, pegang saja mimpi itu, saudara. Satu saat kita akan dipermuliakan menjadi mempelai wanita Tuhan, saudara. Itu sebabnya Yusuf pegang firman ini, pegang mimpinya. Kita juga akan, saudara, pegang mimpi, ya, sampai dijuluki tukang mimpi, ya, saudara. Ya, jangan heran, jangan kecil hati kalau kita dicap sebagai tukang mimpi. Untuk satu saat hidup dipermuliakan jadi mempelai wanita Tuhan, mimpi, ya, saudara. Kita mau pegang firman, ya. Satu saat, ya, sungguh digenapi. Orang berbondong-bondong berduyun-duyun cari Yusuf, karena ada kelimpahan firman. Saudara, mari kita mulai sekarang mau, ya, menjadi kehidupan yang, nah, sungguh-sungguh menghargai, ya. Saudara, pengikutan kita ini jangan karena yang lain, tapi tertarik firman, ya, saudara. Biar kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang berbondong-bondong sekarang cari pengajaran, ingin dengar pengajaran, ya. Seperti Salomo, ya, Salomo itu diberi hikmat, hikmat itu firman, hikmat itu sekarang menunjuk pembukaan firman, ya. Salomo juga diberi hikmat pembukaan firman yang luar biasa, dan tersiar kemana-mana. Orang berduyun-duyun datang untuk mendengar hikmat Salomo ini, ya, saudara. Daya tariknya apa? Hikmat, ya, saudara. Dan Tuhan katakan lebih dari Salomo di sini ada. Di sini ada yang lebih dari Salomo, itulah Yesus. Kalau dulu orang berduyun-duyun datang cari hikmat Salomo, ingin mendengar hikmat Salomo, pagi ini lebih dari Salomo ada di tengah-tengah kita. Pribadi Yesus sang hikmat, ya. Mari kita berduyun-duyun ingin dengar hikmatnya, pembukaan firman. Coba kita baca dulu, ya, saudara, dalam, saudara, 1 Raja-Raja pasal 4, 1 Raja-Raja pasal 4, ya. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 34 mengatakan, ya, saudara, ini setelah Salomo mendapatkan hikmat, ya, saudara. Ayat 34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, ya, saudara. Bagian A saja, ya. Orang datang dari segala bangsa untuk apa? Tertarik apa? Hikmat. Sampai Ratu Seba, ya, ratu dari Serata itu datang untuk apa? Dengar hikmat. Coba kita baca, saudara, dalam Matius saja, ya, Matius 12 ayat 47. Matius 12 ayat 47, ya.
ayat 47 ya. Maka Injil Matius 12 ayat 42 ya, 42 ya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan, ini Ratu Seba itu ya, akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yesus lebih dari Salomo ya. Saudara, kalau dulu Ratu Seba datang menempuh cara itu berbondong-bondong ya dengan pasukannya ya, saudara, dengan pengikutnya untuk mendengar hikmat Salomo ya. Di sini lebih dari Salomo, itulah pribadi Yesus ya. Jadi yang menjadi daya tarik apa? Hikmat, ini loh. Hikmat dari Tuhan. Sekarang pembukaan firman. Semoga ini menjadi daya tarik ya. Saudara, semoga anak-anak Tuhan tertarik ya. Saudara, oh tertarik pengajaran ini ya. Saudara, firman Tuhan, hikmat daripada Tuhan ya. Saudara, semoga ini ya. Dan yang ketiga ya, yang dicari kegelapan ini akhir zaman ini apa? Berduyun-duyun cari firman, pengajaran. Yang kedua tadi, berduyun-duyun karena melihat terang bersinar atas gereja Tuhan. Dan yang ketiga, yang menjadi daya tarik itulah salib korbannya Kristus. Firman harus menjadi daya tarik, terang Tuhan harus menjadi daya tarik, dan yang ketiga adalah salib korbannya Kristus harus menjadi daya tarik kita. Ya, sudah. Oh, kita datang kenapa? Karena tertarik terang dari Tuhan, terang firman, tertarik pembukaan firman, tertarik pengajaran, tertarik salib. Disedot salib korbannya Kristus. Yohanes 12 hari ya. Ya, supaya jangan kita ya menjadi Kristen daya tariknya itu lain, tapi daya tariknya itu termasuk salah satunya ini. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, kata Yesus, aku besar ya. Apabila aku ditinggikan dari bumi, ini menunjuk ditinggikan dari bumi itu disalib ya. Setelah dia ditinggikan di atas kayu salib seperti ular tembaga ditinggikan, kata Musa ya, seperti Musa meninggikan ular tembaga ya. Dan aku apabila ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus ditinggikan di salib itu akan menarik orang datang kepadaku ya. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati, yaitu ditinggikan di atas kayu salib. Dan kalau saat dia disalib, maka nanti itu ada punya daya magnet, daya sedot untuk menarik manusia, menarik orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Termasuk saya dan saudara ada di sini karena ditarik oleh kekuatan salib korban Kristus untuk diselamatkan oleh Tuhan. Salib ini menarik. Mari gereja Tuhan ya, jangan tertarik yang lain. Saudara, biar kita ikut Tuhan, daya tariknya pengajaran ya. Saudara, biar kita ikut Tuhan, daya tariknya adalah terangnya. Dan biar kita ikut Tuhan, daya tariknya adalah korbannya Kristus ya. Saudara, oh korbannya Kristus, salib korbannya Kristus sampai akhir zaman nanti. Saudara, Tuhan katakan mana manusia akan datang seperti kilat memancar dari timur ke barat ya. Saudara, kemudian di mana ada bangkai, di mana ada tubuh yang mati hancur, di situ burung nasab berkerumun. Coba kita baca ayat ini ya. Matius 24 ayat 27. Ya, Matius 24 ayat 27 ya. Jadi ini ada orang berduyun-duyun ya. Sudah berkerumun, itu berduyun-duyun, berbondong-bondong, berkerumun, dan yang menjadi daya tarik adalah tubuh yang sudah jadi korban. Korbannya Kristus itu menjadi daya tarik dari kehidupan-kehidupan yang dipenuhkan Roh Kudus seperti burung nasar ya. Matius pasal 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27 ya.
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai tubuh yang jadi korban ini, di situ burung nasal berkerumun. Ya, berkerumun itu berbondong-bondong, berduyun-duyun, mengitari, ya, sudah mengelilingi, dan yang jadi pusat di tengah-tengahnya itu adalah tubuh yang sudah hancur, darah yang sudah berjajar. Itulah kurbannya Kristus, menjadi daya tarik gereja Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus. Kurbannya Kristus itu satu-satunya daya tarik. Semoga pagi hari ini mata kita tertuju kepadanya, ya. Saudara, tertuju kepada kurbannya Kristus, ya. Semoga firman itu menjadi daya tarik, ya. Semoga terang Roh Kudus itu menjadi daya tarik. Semoga kasih Allah dalam kurbannya Kristus itu menjadi daya tarik bagi kehidupan kita untuk datang bersekutu, berkerumun. Ya, kita sedang bersekutu. Saya di tempat ini bersekutu. Saudara mendengar firman yang sama. Saudara menikmati hadirat Tuhan sama di rumah-rumahmu. Kita sekarang sudah sadar tidak secara rohani sedang berkumpul, sedang bersekutu, sedang berbondong-bondong, sedang berduyun-duyun. Dan yang menjadi daya tarik pagi hari ini adalah firman Tuhan. Yang menjadi daya tarik adalah pekerjaan terang kuasa Roh Kudus. Yang menjadi daya tarik adalah salib kurbannya Kristus. Haleluya. Sampai nanti pun kalau antikris berkuasa, gereja Tuhan disingkirkan, dipelihara oleh Tuhan, ya. Seperti sayap burung nasal, ya, kita dibawa terbang. Di sana kita dipelihara lewat kurbannya Kristus. Mari saudara, kita mau ada di persekutuan yang mana? Yang satu berbondong-bondong, berduyun-duyun karena takjub pengajaran, ingin dengar pengajaran. Yang satu berbondong-bondong cari Tuhan karena makan roti dan kenyang. Kita mau berada di persekutuan yang mana? Ya, sudah daya tarik karena firman Tuhan, ya. Sekeras apapun firman, karena akhir zaman nanti akan banyak telinga-telinga yang tak tahan firman. Cari firman yang enak didengar. Itu dalam Timotius berkata, ya, sudah. Nah itu, ya, sudah. Kita mau berada di persekutuan yang mana? Kita berada di bawah kerumunan rombongan yang mana? Persekutuan yang sehat, ya. Tuhan Yesus yang pusatnya, atau persekutuan yang tidak sehat, ya. Yang lain jadi daya tarik, ya. Berkat yang menjadi daya tarik, ya. Saudara, kita mau berada di mana? Saya akan kasih contoh. Satu saat Tuhan sebagai kepala, ya, diikuti berbondong-bondong orang mengikuti dia, dan Tuhan bawa orang ini berbondong-bondong menuju ke kota Nain. Sementara ada rombongan yang lain dari Nain, rombongan besar juga, penuh dengan tangisan, penuh air mata, ya, penuh perkabungan, sedang meninggalkan kota Nain, keluar dari kota Nain. Yang satu Tuhan bawa masuk ke Nain, yang satu karena mati harus keluar dari Nain. Ya, setelah kita baca sedikit dalam Lukas pasal 7 ayat 11. Lukas pasal 7 ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 13 saja, ya. Ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ya. Karena saya mau mereka berduyun-duyun berbondong-bondong ini, ya, saudara, kepalanya Yesus, ya, saudara, menuju ke kota Nain, ya. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati. Ya, ini mati, lebih dari mati jasmani. Sekarang kan anak-anak muda banyak yang mati rohani, hidup dalam dosa itu mati rohani. Diusung keluar anak laki-laki
anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ini berbondong-bondong orang ikut Yesus masuk naik. Ini juga banyak orang berbondong-bondong mengikuti sebagai besar, rombongan besar orang banyak yang sudah menuju ke luar naik. Karena ditandai kematian tadi, ya sudah. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Tuhan tampil sebagai imam besar yang penuh belas kasihan. Ya. Kita punya imam besar yang menaruh belas kasihan. Ibrani 2 mengatakan bisa merasa apa yang kita rasa. Itu sebabnya dia bisa menolong tepat pada waktunya. Jangan menangis ibu. Dia mau hapus air mata. Dia mau ganti perkampungan air mata dengan sukacita. Ya, ini rombongan besar jadi berkat. Ya, sudah. Bagi rombongan yang sedang dalam kematian ini, ya, lebih dari kematian jasmani adalah kematian rohani. Ya, sudah ada duka cita, ada tangis, ya, ada perkampungan. Ya, naik itu artinya adalah, ya, sudah indah, ya, cantik, indah itu naik. Ya, bahasa Yunani itu saya periksa dalam Strong Concordan, ya, sudah itu indah, ya, ya, sudah indah, cantik, ya, beauty, ya, sudah indah, cantik, ya, dari bahasa Ibrani, ya, Naah itu artinya padang rumput, ya, jadi, ya, Naem ini artinya padang rumput, tempat yang indah, cantik. Dan itu menunjuk penggembalaan sebenarnya. Penggembalaan padang rumput ini kaitannya dengan penggembalaan. Ya. Itu tempat yang indah, tempat yang cantik, domba-domba terpelihara. Dan Tuhan Yesus mau orang yang berbondong-bondong ikut dia, mau dibawa ke padang rumput, kepada tempat penggembalaan ini. Sementara banyak Kristen yang mati cenderung keluar penggembalaan. Tinggalkan padang rumput, tinggalkan tempat penggembalaan ini, ya, saudara. Jadi keluar. Ya. Kalau padang rumput ini adalah kaitannya dengan penggembalaan, Tuhan, rombongan Tuhan ini mau bawa gereja, saudara, untuk berada dalam penggembalaan, dipelihara. Seperti domba dibaringkan di padang rumput hijau ke air yang tenang sampai puncaknya mata air itu Yerusalem baru. Tapi sementara kehidupan yang ada tanda kematian rohani, karena mati ini, Efesus pasal 2 nanti sudah baca. Sudah dahulu kamu mati karena pelanggaran dan dosamu. Itu mati rohani karena dosa. Hidup dalam dosa itu mati rohani, cenderung akan keluar dari penggembalaan, keluar dari padang rumput. Ya, saudara, untung ketemu Yesus. Ya, saudara, yang penuh belas kasihan dan merubah kematian jadi kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, dan jadi keluar, dibawa masuk ke naik. Saudara, mari, daya tariknya apa? Ya, Tuhan mau bawa kita untuk menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, ya, tergembala dengan baik. Tuhan mau bawa kita kepada rumput yang hijau, ya, saudara, tergembala dengan baik. Biar kita berada di rombongan ini, rombongan Yesus sebagai kepala, membawa kita ke padang rumput yang hijau. Biar kita berada di rombongan yang ditandai kuasa kebangkitan, bukan di rombongan yang ditandai dengan kematian. Ya, saudara, dan rombongan yang di kepala Yesus ini menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudara, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudara, kuasa kebangkitan dialami oleh pemuda ini dan keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saudara, janda ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tangis duka cita perkampungan itu dirubah jadi kebahagiaan, sukacita. Ya, saudara, oleh karena ketemu Yesus, imam besar yang penuh belas kasihan. Apa keadaanmu pada pagi hari ini? Yesus imam besar sedang berjalan.
Mungkin engkau sedang berpapasan dengan dia. Ya. Sedang keadaanmu banyak tangis air mata. Ada yang rohani mati, tinggal tunggu saatnya saja. Ya, saudara, Yesus Imam Besar penuh belas kasihan lewat. Dan dia menghentikan iring-iringan ini. Ya, saudara, dia menjamah iringan ini. Dia berkata, ibu yang sedang berduka, jangan menangis, ibu. Bukan hanya berkata jangan menangis, tetapi sungguh-sungguh merubah tangis jadi sukacita. Ya, saudara, apa keadaanmu pada pagi hari ini? Yesus lewat di tempat kita masing-masing. Haleluya. Yesus sedang lewat. Dia mau engkau mengalami kuasa kebangkitan. Dia mau engkau mengalami keubah. Terimalah lawatan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Kita hadapkan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Haleluya.